Ciri orang kurang iman ada 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, tapi menderitanya sudah duluan. Kalau sudah ingat nanti, besok, lusa yang akan datang, dunia ini galau. Namanya GTA, galau tiada akhir. Kalau udah ingat ke depan, bukan tidak boleh ingat ke depan. Yang tidak boleh itu diperbudak kecemasan. Pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Ya. 2, ciri kedua orang yang imannya masih kurang adalah kalau ingat masa lalu, sedih, kecewa, sakit, hati, terbelenggu oleh masa lalu. Tidak bisa move on. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya, dan dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga selain Allah takdirkan kita berkumpul, yang paling penting adalah Allah ridho kepada kita. Sehingga majelis ini tidak hanya majelis ilmu, tapi majelis penuh dengan ampunan Allah, majelis penuh dengan curahan rahmat Allah, dan majelis yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Kameramen kalau mau duduk juga boleh. Karena yang belakang kelihatannya emosi ya. Nah, boleh berdiri tapi yang belakang jangan terhalangi, itu saja. Setuju? Kalau dilihat dari depan wajahnya ada kemiripan. 1, ini wajah-wajah dalam penantian. Dalam antrian dijemput malaikat maut, betul? Ini serius hadirin. Tidak ada satupun yang hadir di sini kecuali sudah ditetapkan ajalnya. Makin hari makin dekat dengan saat kematian kita. Setiap yang hadir sudah ditetapkan tempatnya. Kita akan pergi ke tempat kita dicabut nyawa. Dan setiap orang akan meninggal dengan cara yang dikehendaki Allah. Mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, cara apapun tetap cuma satu, yaitu husnul khotimah. Belum apa-apa sudah bicara mati. Karena ini kepastian, pasti meninggal. Tidak ada jaminan tahun depan masih hidup. Benar? Tidak ada jaminan bulan depan masih hidup. Acungan tangan yang bulan depan pasti masih hidup. Hati-hati ya, siapa yang ngacung pasti Allah tahu yang ngacung itu. Tidak ada jaminan pekan depan masih hidup. Atau saya nih pulang dari sini ke Bandung, tidak ada jaminan sampai ke Bandung. Maka waktu begitu berharga. Setiap waktu itu sangat berharga. Pertanyaan, siapa yang bisa menebak ini hadiahnya umroh?
umroh sama-sama. Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Ke sana masing-masing. Tebak apa yang ada di tangan ini? Kalau lama menjawabnya artinya bingung. Tidak tahu, betul tidak? Makanya bingung. Kalaupun bicara tidak bulat hatinya. Kosong ya. Apa yang ada di tangan saya? Kalau yakin mantap bicaranya. Kalau kurang yakin seperti tadi itu. Agak pelanga-pelongo ya. Kalau yakin apa? Mantap. Kalau kurang yakin, saya sebetulnya pakai agak tadi ya. Baik. Apa yang paling diinginkan manusia? Islam tidak Islam, laki, perempuan, tua, muda, dalam hidup di dunia ini. Kira-kira apa? Nah, pelanga-pelongo ya, berarti belum yakin. Ibu, apa yang paling diinginkan selama hidup di dunia ini? Kaya atau bahagia? Banyak uang atau bahagia? Terkenal atau bahagia? Sehat atau bahagia? Jadi yang paling diinginkan apa? Sehat atau bahagia? Salah satu atau baik, nggak apa-apa ingin dua-duanya. Sudah cep. Jadi sepakat ya, apa artinya uang banyak tidak bahagia? Apa artinya rumah megah tidak bahagia? Apa artinya mobil mewah tidak bahagia? Ibu-ibu pilih salah satu, mendingan awet muda atau bahagia? Ibu kalau ingin awet muda tidak bahagia, karena pasti tua ya kan? Lanjut. Cung, siapa yang tahu apa kunci bahagia? Nah, artinya apa nih? Artinya apa? Artinya bingung, belum tahu dengan pasti apa kunci bahagia. Banyak orang yang hidup sampai tua tidak tahu kunci bahagia yang sebenarnya. Akibatnya tidak begitu bahagia. Ibu wajahnya seperti agak lama di dunia ini. Tapi kurang pasti bahagia itu apa, kan? Mau tahu bahagia itu kuncinya ada berapa? 2. Bahagia di dunia dan bisa jadi bahagia di akhirat. Surat An-Nahl 97. Bahagia di dunia itu namanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Dalam segala keadaan selalu tenang. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, lapang, sempit, senantiasa hatinya itu bisa menikmati episode apapun. Rezekinya cukup, dicukupi, ibadahnya nikmat. Apa kuncinya? Ternyata hanya 2 kuncinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Di akhirat akan mendapatkan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Jadi kunci bahagia itu hanya 2.
iman dan amal soleh. Ulangi. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Pintar, kurang iman, dan kurang amal soleh. Jelas? Bukan kurang uang, bukan kurang aset, bukan kurang cakep, bukan kurang terkenal, bukan kurang tinggi jabatannya, tapi pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Boleh merekam, tapi kalau lampunya dimatikan, lebih bagus. Nggak apa-apa, tinggal matikan lampunya. Pasti ibu tidak sengaja kan? Selalu berbaik sangka. Itu ada kertas yang menghalangi Bapak, boleh diturunkan, kasihan jadi miring seumur hidup. Copot saja Pak. Ya. Kenapa hal-hal kecil kok dibahas? Karena ada dalil amalan yang sangat dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Bahagia Pak? Bapak bahagia sekali karena dari tadi gini terus. Ya kalau sejam begini pulang begini siapa yang tanggung jawab? Makanya boleh berdiri asal yang belakang tidak terhalangi. Gitu. Lanjut. Ciri orang kurang iman ada 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, tapi menderitanya sudah duluan. Kalau sudah ingat nanti, besok, lusa yang akan datang dunia ini galau. Namanya GTA, galau tiada akhir. Kalau udah ingat ke depan, bukan tidak boleh ingat ke depan. Yang tidak boleh itu diperbudak kecemasan. Pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Ya. 2, ciri kedua orang yang imannya masih kurang adalah kalau ingat masa lalu sedih, kecewa, sakit hati, terbelenggu oleh masa lalu. Tidak bisa move on. Akibatnya sikapnya sering on lagi. Ya begitulah hadirinnya. Ada orang yang terus saja terkunci oleh masa lalu. Tidak bisa. Saya benci dengan dia tuh. Kenapa? Waktu SMA pernah menghina saya. SMA sudah selesai. Orang itu tuh itu beli rumah saya dulu nawarnya luar biasa. Kapan? Waktu saya mau nikah dulu. Berapa orang yang hidupnya teraniaya oleh dirinya sendiri karena salah menyikapi masa lalu. Mikir. Ke depan cemas, ke belakang sedih, kecewa, sakit hati. Yang sekarang bagaimana? Capek. Pikiran capek, hati capek. Kenapa? Karena tiap urusan disikapi dengan nafsu. Jadinya ribet. Penuh dengan curiga, buruk sangka, celetak-celetuknya tidak enak. Kalau nanyanya nyepet. Kalau ngejawab, jawabannya nyelekit. Komentarnya tidak enak, sinis, meremehkan, pendek kata, enggak nyaman saja. Kalau ibu-ibu namanya buribet. Kalau lelaki lah namanya masruwet. Masruwet. Jadi enggak nyaman aja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh enggak ada enaknya. Kalau bunyi
gak jauh, keluh kesah, menghina, meremehkan. Bau apa nih, ha? Padahal dia yang menguap. Ini leher kayak gini, udah kayak babi hutan, pasti kolesterol naik. Dia merasa dirinya babi hutan. Kalau nyuruhnya kasar. Kalau menjawab, jawabannya menyakitkan. Kalau nanya, memojokkan. Orang seperti ini sangat tidak nyaman. Pernah dengar nggak orang yang seperti itu? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Pasti jelas suara sendiri. Lah, suara siapa yang lebih jelas? Makanya ibu bapak, banyak orang yang hidup itu tidak bahagia. Ribet, capek, ingat ke depan capek, yang lalu sedih, sakit, yang sekarang ruwet, makin lama makin tua, badan makin gak enak. Itulah pentingnya kita tahu ilmunya bagaimana hidup bahagia. Halo? Bahagia tuh di mana sih sesungguhnya? Di mana? Benar, di hati. Ala inna fil jasad mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu nih, segumpal daging, kalau baik, baik seluruhnya, kalau jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan kolbu. Bukan kalbun ya, itu anjing, kolbun ya. Lanjut. Hati dibagi 3. 1, kolbun mayit. Ulangi. Apa itu? Orang yang hatinya sudah mati. Jasadnya manusia, tapi perilakunya lebih buruk dari binatang. Silakan dengar berita-berita tentang manusia keji, termasuk istri Will itu. 2, kolbun marid, orang yang hatinya sakit. Badan sakit pasti tidak enak, benar? Ada yang lebih tidak enak, hati yang sakit. Kalau orang hatinya berpenyakit, dia tidak nyaman dengan dirinya, akibatnya raut mukanya juga tidak nyaman dilihat. Walaupun sering ke salon, tutur katanya tidak nyaman didengar. Kalau nulis, tulisannya tidak nyaman dibaca. Perilakunya tidak nyaman disaksikan. Orang yang berpenyakit hati tidak enak di sininya. Akibatnya memancar semuanya ketidakenakan. 3, kolbun salim. Inilah yang bahagia. Tenang, jernih, adem, ajeg, mantap, bijaksana. Apapun yang terjadi di dunia ini seperti berselancar di atas ombak. Dipuji, tenang. Dicaci, ada ilmunya. Punya uang, tidak punya uang, untung, bangkrut, anteng saja. Karena semua kejadian jadi kebaikan buat beliau. Pertanyaannya, ibu, bapak kira-kira yang mana? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Kolbun salim? Gak apa-apa, pengakuan kan boleh saja. Ada yang kelewat. Ciri orang yang badannya sakit itu ngaku. Aduh sakit kepala, saya sakit perut, saya sakit kaki.
Tapi yang berpenyakit hati tidak ngaku itu. Tadi lupa saya menjelaskan ini. Boro-boro ngaku, dikasih tahu aja marah Pak yang berpenyakit hati. Ibu sepertinya ibu sombong. Kata siapa saya sombong? Boro-boro diobatin, dikasih tahu penyakitnya aja tidak mau. Maaf ya, kelewat tadi. Jadinya yang mana? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Tetap ngaku kolbun salim. Harus kita ini kerjain dikit ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Gak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Gak ada. Yang dosanya sedang. Mana kolbun salim tadi? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh malah bahagia lagi. Jelas penyakit ini. Lain kali jujur ya Bu ya. Tinggal ngaku udah gak diapa-apain. Justru kalau ngakunya sudah baik, gak akan jadi baik. Baru mikir. Kalau AA apa? Saya jelas, kolbun marid, banyak penyakit. Ada ujub, ada ria, ada sombong, ada dengki. Banyak di sini. Tapi ingin kolbun salim. Kenapa? Asy-Syu'ara ayat 8889. Ternyata yang berjumpa dengan Allah itu bukan yang hebat amalnya saja. Tapi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Nah, orang yang imannya kuat, yang amalnya bagus, cirinya adalah qalbun salim. Penampakannya adalah akhlakul karimah. Namanya disebut ahli takwa di dunia ini. Saya dikasih judul, apa tadi judulnya? Adalah baca sendiri. Jangan memperdebatkan yang sudah tahu. Apa judulnya? Hati-hati dengan salah, justru hati-hati dengan hatiku. Mau ngapain ngurus hati orang ya? Ganti judulnya. Hatimu nggak ada bahayanya bagiku. Justru aku terancam oleh hatiku. Benar betul. Nah, maka dalam kesempatan ini jangan ingat orang lain selain diri sendiri, ya. Stop. Karena kalau ingat orang lain, pengajian ini tidak berguna bagi kita. Ilmu hati itu harus ke diri sendiri. Nama penyakit hati yang kita bahas hari ini, maaf bagi yang sudah tahu, seguru seilmu jangan ganggu ya. Nama penyakit hatinya penyakit tengil. Apa? T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Ini enggak ada di kitab mana-mana, di ngarang aja supaya gampang diingat. Siapa yang paling tengil di antara kita? Inilah kesempatan mengevaluasi diri, ya. Enggak boleh ingat, oh ini persis nih dengan tetangga saya. Untung dia datang ke pengajian ini. Dengerin nih Bu, dia. Kata yang diomongin, ya Allah, ini petunjuk bagi yang di sebelah saya. Kata si bapak, berarti istri saya tuh namanya tengilah ya.
Si ibu, ya Allah, ini cocok dengan suami saya, sayang dia nggak hadir, nggak beres, nggak ada yang bahaya. Dengar, ini rumusnya ya. Katakan di sini ada batu besar, ada makanan enak, kesukaan. Di sini ular berbisa. Informasi mana yang paling penting? Tentang makanan, tentang ular. Yang mana yang penting? Yang kita sukai atau yang berbahaya? Yang membahayakan kita siapa? Dosa orang lain, dosa diri sendiri. Bagus. Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Mau ngapain menyelidiki tetangga? Hah? Dosa teman kantor atau diri sendiri? Mau ngapain mikirin dosa teman kantor kalau bukan kewajiban? Dosa, Bu, mana yang bahaya bagi ibu? Dosa dan kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Hah? Siapa yang ngomong suami sendiri barusan? Sing cerdas Bu, sing cerdas ini nih ya. Mana yang membahayakan ibu-ibu ini? Dosa suaminya, dosa kesalahan suami atau dosa diri sendiri? Mantap. Jangan buka-buka HP suami. Baru aja diomong ya. Emang agak berat. Bu, dengerin atuh, jangan melawan kayak gitu. Kenapa jangan buka HP suami? Satu, ibu tidak tahu passwordnya. Tahu? Bagi yang sudah tahu, kalau sudah baca HP suami, hati jadi tenang atau makin galau? Tuh, makanya jangan. Urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Makanya jangan. Ada dalilnya, Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu. Jangan ngorek-ngorek. Enggak penting tahu kejelekan suami. Yang penting suami bisa jadi baik. Daripada ibu ngorek-ngorek tetap jelek, makin jelek, mendingan ibu tidak tahu, suami jadi baik. Kan begitu? Betul? Pegang nih rumusnya. Lebih baik saya tidak tahu, tapi jadi baik. Daripada saya tahu, makin gak baik, saya juga makin ngaco. Pak, ini lelaki di sebelah sana? Han? Hari ini hari apa? Oh, cuti ya, alhamdulillah. Atau daerah pensiunan. Pak, Pak, mana yang bahaya bagi Bapak? Dosa kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Enak aja, dua-duanya tahu. Lah kita kan lelaki, kepala keluarga. Ada dosa istri yang dipikul sendiri oleh istri, ada dosa istri yang dipikul juga oleh kita. Gara-gara jadi suaminya enggak bener. Diam Bu, kalau ibu bunyi artinya dengki. Diam. Ini membangga lihat suami lelaki kepepet, diam. Setiap ibu bunyi jadi ketahuan penyakitnya apa. Oh iya, setiap bunyi bicara itu mempertontonkan aib kita. Kalau diam aman. Tapi sekali ngomong ketahuan, ini si dengki, si tengil. Gak aman banyak bicara. Nah itu banyak bicara.
Saya lagi ceramah, hadirin. Justru bermasalah kalau saya diam terus. Kan faliyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam. Apa berkata baik? Zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang jadi baik, mencegah orang dari perbuatan jelek, itu namanya faliyakul khairon, perkataan yang baik. Kalau enggak, diam. Itu yang aman. Baik, sudah habis belum waktunya? Atau enggak usah emosi begitu, biasa aja, Cak. Tinggal jawab belum. Ada masalah apa sih di daerah sini tuh? Perasaan dari tadi jawabannya salah melulu tuh. Tengil. T-nya takabur. Saya harus lihat jam nih. Si ketinggalan wus. Takabur. Dalilnya sahih. La yadkhulul jannah. Tidak masuk sorga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang di dalam hatinya ada takabur, sombong walau sebesar zarah. Kecil juga sudah cukup membuat kita celaka. Silsilah takabur itu datang dari iblis. Pada waktu Allah menciptakan Nabi Adam, iblis disuruh sujud, aba wastakbaro. Iblis enggan dan sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Iblis tidak mau. Nabi Adam bikin dosa, memakan buah yang dilarang. Iblis juga bikin dosa. Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat. Apa yang membedakan? Jenis dosanya. Nabi Adam tidak menyangka di sorga ada yang suka ngebohong. Iblis ngebohong, nipu ke Nabi Adam. Tergelincir, tobat, diilhamkan oleh Allah. Iblis dia sombong, takabur. Hati-hati. Apa ciri orang sombong? Dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh, rendah orang lain. Tuh, cek. Orang sombong tidak suka kepada agama. Tidak mau membahas agama. Orang sombong tidak suka kepada Allah. Dia tidak mau menyebut nama Allah. Tidak kuat. Paling nyebutnya yang di atas. Jarang mulutnya nyebut nama Allah. Tidak suka kepada Al-Quran. Lebih sibuk dengan buku-buku lain daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kebenaran. Tidak senang kepada Nabi. Lebih sibuk mencari idola yang lain. Ini sombong nih ya. Nabi itu kebenaran, nyata. Tapi dia tidak mau. Tidak suka kepada Quran. Lebih sibuk banyak buku-buku lain daripada Quran. Tidak suka ke majelis ilmu seperti ini. Orang sombong tidak tahan. Enggak mau. Mungkin dia memfasilitasi tapi dia sendiri enggak mau dengar. Orang sombong tidak suka kepada ulama. Karena ulama suka nasehatin kebenaran. Iya, benci aja ke ulama tuh. Juga orang sombong tidak mau gaul dengan orang-orang yang senang belajar agama. Jangan ngaji terus. Kenapa ibu-ibu ngaji terus? Orang sombong tidak suka mendukung dakwah. Dakwah tuh bagi dia dianggap sesuatu yang tidak bagus. Hati-hati, itu cirinya. Diberi nasihat, enggak mau. Diberi saran, ngambek. Dikritik, musuh. Aneh.
Dia sendiri yang doa ihdinas siratal mustaqim. Tapi giliran Allah memberikan petunjuk, dia tidak suka. Itulah orang sombong. Mikir, jangan mikir siapa-siapa. Oh ini, itu mata jangan kemana-mana ya. Ciri yang kedua, suka meremehkan orang lain. Padahal ibu kalau punya pembantu sebetulnya bukan masalah keren tidak keren, tapi masalah takdir aja. Ibu diuji jadi majikan, pembantu diuji jadi pembantu. Mana yang paling mulia, majikan atau pembantu? Oh, jangan ngomong gitu, yang paling mulia yang paling takwa tuh. Udah langsung ngobatin aja. Obatnya apa? Tawadhu, rendah hati. Ngomong-ngomong, apa yang mau disombongin kita ini ya? Asal setetes mani. Semuanya. Ujungnya, maaf ya, jadi bangkai kita ini. Sehebat apapun, nggak ada yang mau deket dengan kita kalau udah meninggal. Suamiku, mengapa engkau meninggalkan kami? Nangis ibu. Kenapa ibu sedih sekali? Saya sangat cinta ke suami. Benar. Benar, ya udah, jenazahnya disimpan di kamar sama ibu. Mau tidak? Enggak mau. Terus suami goyang-goyang kaki, kabur. Enggak percaya. Kita udah meninggal mah Pak, udah lewat. Ini direktur utama paling berjasa karena beliau sangat baik, maka jenazahnya akan kita simpan di ruang rapat. Nggak ada yang rapat. Horor. Jangan sok keren Pak. Kita udah meninggal mah orang udah nggak mau deket-deket kita. Nama kita aja udah nggak disebut. Coba kalau nanti saya meninggal ya, mana Agim? Mana nggak mungkin. Di mana jenazahnya gitu. Jangan sok keren. Kalau kita meninggal coba berapa lama. Nanti kalau kita meninggal orang-orang datang. Apakah benar ngedoain? Belum tentu. Datang malah posting. Tuh jenazahnya tuh. Cuman gitu. Udah gitu pulang. Sibuk dengan kegiatannya. Mungkin yang tertinggal di atas kuburan kita, sekitar kuburan. Hanya keluarga dekat kita. Berapa lama akan nunggu di sana? Enggak lama. Lama-lama sejam, 2 jam pulang. Kita tinggal sendirian di sana. Jangan sok keren lah. Dan kemana-mana kita bawa kotoran, ya kan? Yang sembelit udah 3 hari udah ngumpul di sini. Maaf ya, kentut bau, betul tidak? Jadi apa kerennya? Tiap lubang di tubuh kita ini mengeluarkan kotoran. Ini ngeluarin keringat. Kalau bayi berkeringat, seneng ya. Tapi makin tua beda. Gak tahu gimana aromanya jadi beda. Mungkin tercampur dosa ya. Iya kan? Hidung kotoran. Belek kotoran, sini kotoran. Mau keren gimana? Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Itu yang membuat kita masih dihargai. Ini ribuan orang datang. Katanya mau dengerin ceramah A'agim. Kenapa saudara mau datang? Kenapa saya diundang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan Abdullah Gimnastiar. Itu aja. Kalau dibuka, bubar pasti. Beneran. Dulu aja yang halal dibuka, gempar enak. Udah yang lalu sudah ingat yang tadi ya. Setiap patah kata kembali kepada yang berkata.
Ini seneng banget itu teh masa lalu diungkit-ungkit cicing. Habis Aas yang mancing-mancing, ya saya minta maaf. Lihat di negara kita Pak, jabatan tinggi, ketua titik-titik, menteri, jenderal, dibuka dikit oleh Allah aibnya, seketika jatuh, benar? Nggak usah sombong lah, oleh Allah dibuka mah gosong kita seketika. Kenapa Raden ini, bapak-bapak masih dihargai istrinya? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Langsung nunduk tuh. Gak ada yang berani lihat saya. Gak usah sombong ya. Gimana caranya? Selalu belajar. Selalu mencari ilmu. Itu ciri orang yang tidak sombong. Selalu senang mendapatkan nasihat. Selalu senang mendapatkan saran. Bahkan kritik pedas level 10 tetap dinikmati. Orang sombong kalau dikritik itu nikmat baginya. Karena tahu Allah yang memperbaiki dirinya lewat orang-orang. Tapi ngomongnya enggak enak. Omongan yang tidak enak itu menggugurkan dosa kita. Sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, katakan padaku. Ini banyak komentar diam ya. Apa kekurangan dan kesalahan yang harus kuperbaiki? Sebaik-baik perkataan istri ke suami, Pak, kita sudah lama bersama, beritahu kekurangan dan kesalahan yang harus saya perbaiki. Itu ciri orang tawadu. Pak, menurut saya papa itu agak emosional, kasar. Tunggu dulu Bu, papa itu bukan orang galak. Papa itu jenis Umar bin Khattab. Udah selesai. Nah. Umar bin Khattab dari mana ya enggak? Kalau orang sudah sibuk jawab bela diri susah. Sadari semuanya adalah milik Allah. Bukan milik kita. Sadari semuanya adalah ujian dari Allah. Lihat tuh, manusia cuman begini. Selesai. Ya kan? Saya dakwah sudah agak lama di Istiqlal dari tahun 99. Sudah banyak menteri agama yang ikut dia. Ganti-ganti. Giliran. Jenderal-jenderal. Hanya mampir sebentar. Kita nunggu juga. Beneran ini. Jangan centil ya Bu ya. Capek. Apalagi kalau suami punya jabatan, istri biasa aja. Saya dari keluarga tentara, ayah saya seorang prajurit TNI. Jadi pernah punya pengalaman lihat-lihat. Itu kalau suaminya komandan, kadang ketipu oleh casing. Sini segala dipasang, betul tidak? Padahal prajurit menghormat ya emang digaji buat menghormatnya. Bukan karena menghormat dia ya kan? Halo? Kepaksa aja nggak menghormat jadi masalah. Harusnya jangan bangga karena yang dihormat casing. Kalau udah pensiun udah selesai tuh hormat-hormat kayak gitu. Istri komandan atau jangan ikut campur, daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak. Masa suami kolonel, istri brigjen ya enggak, yang bener aja, malu lah ya. Semua prajurit tahu ibu enggak ikut daftar ya, udah daftar juga enggak akan keterima, betul tidak? Nah, jinak aja ya Bu ya. Halo? Dan yang lebih repot anak komandan.
Enggak jelas sama sekali. Di sekolah nilainya blekok, tapi galak. Ini ketipu casing, enggak bisa bahagia. Hormati orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, tawadu itu tidaklah keluar dari rumah melihat orang lain kecuali berbaik sangka orang lain lebih baik dari kita. Lihat yang masih muda ini, masih muda berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Hormat, ini nih udah tua nih. Berarti pahalanya lebih banyak, amalnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, Ramadannya lebih sering. Lihat yang tergelincir bikin dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan tobat nasuha. Berapa banyak yang gara-gara dia dosa jadi tobat, jadi bagus. Ada ibu-ibu ditangkap, masuk penjara, di penjara hafal Quran. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Siapa yang belum di penjara? Coba ibu jaga lisan. Belum di penjara, ibu belum hafal karena belum menghafal. Sederhana pisan. Si mancing-mancing. Udahlah, mending kita senang menghormati orang lain. Benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tiap orang jumpa dengan Rasul, dengar ini kunci tawadu ya. Ini udah ketemu Nabi nih. Pas pisah, pikirannya sama. Apa coba? Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, kalau udah pisah pikirannya sama. Apa pikirannya? Saya adalah orang yang sangat disukai Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah tiap jumpa itu atensinya maksimal. Perhatiannya baik, maksimal. Raut muka, wajah, tutur kata. Siapapun dia diperlakukan terhormat. Jadi tiap yang ketemu tuh merasa, Rasul tuh sangat suka kepada saya. Tuh latihan tawadu begitu. Tidak ada orang yang tidak puas berjumpa dengan beliau. Semua ngangguk. Dua, kepanjangan nih saya salah nih Han. Jam 11 udahan ya. Tinggal 18 menit lagi nih baru teh nih. Kalau gitu tahun depan lah ya insya Allah. Egois. Ego normal, egois itu makan korban. Keluar dari sini cari sendal masing-masing normal. Tapi keluar dari sini cari sendal yang lebih baik. Makin ego, makin tidak bahagia. Karena kita jadi memikirkan apa yang untuk kita. Salah. Bahagia itu bukan dengan mendapat. Bahagia itu dengan memberi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Sebaik-baik amal adalah membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita ingin bahagia, pikirkanlah bagaimana kita membahagiakan orang. Bu, salah satu yang membuat ibu tidak bahagia atau kurang bahagia adalah ibu ingin dibahagiakan oleh suami. Salah. Suami ibu itu, maaf ya Pak ya, jenis-jenis yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Ini wajah-wajah perjuangan ini. Bu, ibu, mau bahagia? Berhenti berharap dari suami. Percayalah Bu,
Ibu mungkin sekarang rada susah. Nanti ibu kalau lagi galau, lagi nggak enak hati, lagi bete, periksa hati ibu. Pasti lagi berharap ke makhluk. Suami saya tuh ini nggak menghargai. Pasti ingin dihargai. Masa saya udah dandan disebut kesemek di mana? Tahu kesemek? Habis suami mau ngomong apa, ya nggak? Ngomong cantik enggak terlalu, ya kan? Ngomong jelek enggak tega. Jadi jalan tengahnya udah ibu teh kayak kesemek, beres. Mau bahagia tidak? Jangan berharap dari makhluk. Berharap hanya dari Allah. Kita yang ingin memberi. Ali Imran 134, ciri orang takwa, ciri orang yang bekal bahagia, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Camkan ya, makin berharap dibahagiakan, makin tidak bahagia. Ingin diberi, ingin disayangi, ingin dicintai, capek hatinya. Ingin berbuat, itu kuncinya. Bahagia itu bukan dibahagiakan, bahagia itu dengan membahagiakan. Koruptor itu demi Allah pasti tidak bahagia hidupnya. Karena dia sibuk buat dirinya. Mikir. Mana yang bisa lebih bahagia? Senang ngumpul-ngumpul uang, senang berbagi rezeki. Berbagi. Kalau ibu kurang bahagia, keluarkan tabungan mulai. Kasih makan orang miskin, belikan beras. Lihat saja nanti. Lihat raut muka orang bahagia. Cara yang paling dekat untuk bahagia adalah bahagiakan orang lain. Karena yang membahagiakan itu Allah. Pegang itu. Makin pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Coba tes dulu. Kalau punya uang 120.000, yang mana yang disedekahkan? Jujur. Jujur. Ternyata bukan 2 lembar, tapi 3 lembar. 125, jadinya yang mana? Sudah jelas kan, kebayang nasibnya. Keselip ternyata 4 lembar, 127. 2.000, ya sudahlah, terserah aja. Makin pelit, makin tidak bahagia. Mau bahagia, bahagiakan orang lain. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. 3, Nora. Nora itu orang yang sibuk dengan penilaian orang lain. Penilaian makhluk. Capek. Siapa di antara ibu-ibu yang paling tidak tenang? Yang paling ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan langsing, tahan napas gitu. Jadi matanya oh iya. Apalagi menjelang dipotret ini langsung ngerempot begini. Bu, ibu, mau bahagia enggak? Jujur, jangan langsung salehah ya, jawab dulu. Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Itu yang bikin ibu tidak bahagia. Demi penilaian orang habis-habisan. Tapi sholat demi penilaian Allah Tuhan kita sisa aja. Sholat gesit, tangkas, cepat.
Mau apa sedangkan bahagia itu milik Allah? Enggak bisa bahagia dengan centil, Bu. Bukan tidak boleh dandan. Apakah wanita boleh ingin kelihatan cantik? Diam lelaki. Bolehkah? Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki kelihatan cantik. Jadi ibu boleh ingin kelihatan cantik untuk siapa? Suami siapa? Kita tahu di rumah kayak apa ya kan? Ngomong melulu. Kita sisa kan Pak? Mau ngaji dandan, kondangan dandan. Pulang dari acara tinggal kita di rumah. Wih, rambut. Mau pergi pulang ke rumah. Ini saya bisa lihat wajah-wajah yang menjiwai. Alah, capek centil teh Bu. Ingin kelihatan cantik teh capek. Just the way you are. Emang apa artinya? Cukuplah Allah yang menilai. Itu yang bisa bikin ibu bahagia. Bukan enggak boleh, tapi enggak usah diperbudak. Kita teh harus siap dengan makin tua. Dulu kan enggak kayak gini wajahnya ya kan? Ibu enggak bisa bertahan kayak dulu dan enggak bisa pengen kayak dulu terus. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang ingin kelihatan lucu dipakai seragam itu. Pasti lebih lucu ya kan? Nggak usah capek dengan penilaian makhluk. Mau bahagia? Enjoy saja. Nikmati jadi tua, nikmati badan makin nggak kayak dulu. Kulit jadi keriput, uban tumbuh, nikmati. Dan semua ini nikmat dari Allah. Ya boleh tentu dirawat, pakai apa tuh, nggak ngerti lah dempul atau apa yang cleaning service atau apa yang sebelum tidur itu ya. Apa tuh, saya nggak ngerti lah. Silahkan, tapi jangan kesiksa, ingin muda terus. Ingin cantik, biasa nikmati jadi tua tuh, syukuri. Halo? Enggak usah maksa-maksa ingin seperti tetangga, punya ini, punya itu. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Nikmat itu dengan mensyukuri yang ada. Nikmat itu puas dengan yang ada. Dah, enggak usah capek-capek ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Gak usah maksa-maksain diri ingin kelihatan lebih putih dari kenyataan. Jadi tiap malam pakai soklin, enggak sih, enjoy saja. Gak usah maksa-maksa pengen punya tas kayak orang lain. Udah, coba Bu, Ibu, Bu, Ibu sekarang ke daerah yang banyak preman. Tenang mana? Pakai gelang emas bertahta berlian atau pakai karet gelang? Tuh. Makanya harus jelas dulu, pengen tenang. Udah nggak usah capek-capek. Syukuri yang ada. Kita punya kapling takdir masing-masing. Nggak usah ribet dengan penilaian orang. Nabi aja sempurna kemuliaannya, ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi. Mau ngapain kita capek mikirin orang yang sebel ke kita? Benar? Ya, itu orang itu menghina saya. Nabi aja dihina, masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Kita kan asli. Orang itu nyebelin loh, tetangga saya. Emang ibu gimana? Ibu juga kembarannya kan? Dah. Kita aja ya. Takdir Allah saya udah nyobain Pak, dipuji rame-rame udah gitu dicaci maki rame-rame juga udah.
Yang nyacinya juga hadir hari ini. Sakit hati, enggak, mau ngapain? Apa urusan saya dengan mulut orang? Urusan saya dengan Allah. Sebagus apapun yang kita lakukan pasti ada yang menghina. Apa urusan kita dengan mulut orang? Mau tahu rahasianya supaya enggak sakit hati? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang punya sorga? Kalau semuanya milik Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Tuhan kita Allah, bukan mulut orang. Sampai jeding, jebleh, sok aja. Enggak ngepek. Yang ngasih rezeki Allah, yang angkat derajat Allah, yang membahagiakan Allah. Apa urusan kita dengan mulut orang? Hah? Setiap perkataan balik kepada pembuatnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, keburukan menimpamu sendiri. Al-Isra ayat 7. Gak ada yang ketukar. Shh, tenang. Gak usah centil, biasa-biasa aja. Yang wajar-wajar aja, ya. Kakek, gak usah centil, ya. Jangan banyak gaya, biasa aja. Enak, hidup biasa-biasa tuh enak. Hidup pengen dinilai orang tuh menderita. Mikir. Udah habis belum? Lebih tenang jawab ini. G. Apa? Galak. Penyakit galak tuh Pak. Coba tadi Ali Imran 134 ciri orang takwa. 1, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ahli takwa tuh senang berinfak dalam lapang dan sempit. Coba selanjutnya wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hati-hati nih ya, sering pengajian, sholat di masjid, baca Quran, tahajud, tapi mudah marah. Enggak begitu. Orang takwa itu bisa nahan marah. Orang takwa itu enggak memendam benci, pemaaf. Orang takwa itu senang membalas keburukan dengan cara yang lebih baik. Saya heran nih yang suka marah-marah nih. Marah normal, tapi mudah marah, marah-marah terus, nggak bisa berhenti marahnya, itu yang nggak normal. Lelaki, bapak-bapak, mau tidak punya istri yang bangga kepada suami? Jawab, mau tidak? Hormat kepada suami. Nurut sama suami, mau? Tidak pernah rewel, mau? Tidak pernah ngungkit-ngungkit, mau? Mau tidak? Gimana caranya? Shh, gimana caranya? Nah, bingung kan? Nih dengerin. Shh, dengar. Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab semuanya. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Catat lelaki ya. Kalau istri salah, jangan marah-marah. Jangan cuekin. Nasihati dengan lemah lembut. Dinasehatinya di depan anak-anak atau secara pribadi? Jangan suka nasehatin istri di depan anak-anak. Catat. Nasehatnya mau panjang lebar atau simpel?
Simple. Mau bertele-tele tidak? Jangan bertele-tele. Simple. Udah gitu mau dimaafkan gak oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Jadi maafkan istri sebelum istri minta maaf. Mau nggak ibu diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Mau tidak? Jangan ngungkit-ngungkit. Gitu Bu? Jadi coba tenang Pak, jangan gugup, tenang ini ya. Ini serius nih. Jadi kalau istri salah jangan marah-marah, jangan juga dicuekin, tapi nasihati dengan lemah lembut secara pribadi dan jangan panjang lebar. Semakin ringkas semakin bagus kan Bu? Bagus, jangan ngungkit-ngungkit yang lalu, fokus yang ini aja. Udah itu sebelum istri minta maaf langsung dimaafkan. Udah gitu mau nggak Bu sesudah dimaafkan oleh suami, suami langsung ngasih uang banyak? Mau tidak? Kalau suami ibu seperti itu, ibu bangga tidak? Respect tidak? Ibu hormat sama suami begitu? Mau nurut? Nggak akan rewel? Beres Pak. Baca ayatnya, itu Quran loh Pak. Ali Imran 134. Satu ayat itu udah cukup tuh nyelesain emak-emak ini. Beneran. Itu kan wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anin nas, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baik. Tahan marah, maafkan, berbuat baik, itu ciri orang takwa. Nggak ada cerita marah-marah, dendam-dendaman, dibalas dengan keburukan. Apa? Ini pelajaran apa? Nggak ada pelajaran gitu dalam Islam. Nggak ada cerita lagi di sini ngomong-ngomongin jelek orang. Apa-apaan? Itu kan ada suami yang komplain. Istri saya tuh ke pengajian tuh kayak makan obat. Sehari 3 kali Tapi yang berubah cuma seragamnya. Kelakuannya nggak berubah. Dan yang meningkat, saya kira iman, ternyata cicilan. Udah cukup? Bu, nggak usah marah-marah lah. Maafkanlah. Enak jadi pemaaf tuh. Ini Ali Imran 134. Jadi gimana dong? Masa saya nggak boleh marah? Tegas dan santun, itu kuncinya. Kalau marah dengan tegas apa bedanya? Kalau marah itu enggak jelas dan zolim. Kalau tegas itu fakta dan aturan. Contohnya gimana? Preng, piring pecah. Bibi, aduh, hancur rumah tangga ibu. Hancurkan aja. Marah atau tegas? Marah atau tegas? Enggak jelas, ya kan? Di mana mata kamu Bibi? Marah atau tegas? Pakai nanya mata lagi, ya kan? Si Bibi lebih cerdas, ini Bu. Apa kamu ngejawab? Dasar orang kampung. Kita kan di kampung se-RT Bu. Diam kamu. Cuman beda takdir aja ya kan. Gak boleh. Jangan marah-marah. Memalukan. Jauh dari takwa. Pemarah itu jauh dari takwa. Jadinya bagaimana? Preng, piring pecah. Selalu 2 hal. Fakta dan aturan. Preng, suara apa ya Bi? Maaf Bu, piring pecah lagi. Oh ya, gimana ceritanya? Selalu fakta.
Ya saya barusan lagi bete nih, saya banting aja. Oh, piring yang keberapa? Lihat fakta kan? Maaf Bu, piring terakhir. Jadi udah habis selusin Bi, pas hari ini genap Bu selusin. Oh baik. Bibi ingat nggak perjanjian kerja di rumah Ibu? Ingat aturan. Tadi fakta, aturan. Iya Bu, saya ingat. Gimana? Kalau piring, gelas pecah satu losin, berarti saya harus berhenti kerja di rumah Ibu. Udah satu losin, udah. Jadi gimana menurut Bibi? Ya artinya saya harus udahan kerja di rumah Ibu. Bi, itu kesepakatan kita ya. Keluarin uang. Ini sekedarnya buat pesangon, kalau nanti belum dapat kerjaan baru, mudah-mudahan manfaat. Bi, maaf ya, Bibi enggak kerja lagi di sini. Mudah-mudahan nanti punya tempat kerja yang lebih baik. Lebih hati-hati dan mudah-mudahan piringnya terbuat dari baja. Nah, itu marah ya. Enggak boleh gitu. Terima kasih Bibi selama seminggu kerja di rumah saya. Banyak kesan yang mendalam, itu juga nyindir ya. Lempeng aja, bener? Nggak usah pakai emosi ya. Tenang aja, sama kalau ngajar santri juga. Santri, kalau lagi ngajar rame begini, boleh ngobrol. Tapi yang ngobrol berdiri. Kalau kelas 3 masuk kolam. Setuju atau tidak? Setuju. Beres. Lagi ceramah ada yang ngobrol. Kedengaran ada yang ngobrol. Silakan acungkan tangan. Yang jujur orang terhormat, tidak ngaku orang pengecut. Setiap orang bisa punya alasan. Mungkin ada alasan yang dibenarkan. Ngacung. Bagaimana ngobrolnya? Penting tidak? Enggak penting. Dia berdiri. Ada yang mau kemana? Mau ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Oh iya silakan. Beres ya nggak? Adek perlu ditemenin di kolam? Enggak usah. Sakit hati tidak? Enggak, salah saya. Beres. Enggak usah pakai marah-marah, ya kan? Bu. Ya, sudah. Terakhir. Hah, 2 lagi ya? Udah enggak usah marah-marah, jelek marah-marah tuh ya. Iri dengki. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga naik pangkat, ibu naik tensi. Tetangga ganti mobil, kita ganti kulit, megar. Nggak boleh iri-irian gitu. Pembunuhan pertama Kabil Habil gara-gara dengki. Iblis juga sebetulnya dengki. Gini, mau tahu rahasianya supaya enggak dengki? Kalau mau, kalau enggak harus jelas hadirin. Tiap orang tuh punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekomplek segini, seibu sebapak aja beda-beda. Lihat waktu lebaran, ya kan? Si bungsu duluan punya rumah. Kita sulungnya enggak punya aja. Kenapa? Karena nikah dengan yang punya rumah, ya kan? Enggak usah iri, semuanya ada bagian masing-masing. Yang kedua, kalau kita iri tidak akan mengubah takdir seseorang. Tetap aja lancar, yang Allah takdirkan jadi aja. Tapi mengubah diri kita, habis pahalanya sebagaimana kayu terbakar, rugi. Dan yang ketiga, kalau lihat orang dapat rezeki supaya enggak dengki, doakan. Semoga berkah. Ini emang tetangga umroh. Kenapa dia umroh? Iqra baru jilid 2 kok umroh sih? Kenapa haheho gitu? Dengki. Bu,
Ibu yang tetangga itu berangkat umroh, alhamdulillah Allah yang ngundang. Ya Allah berkahi tetangga saya ini, Masya Allah. Walaupun baru 2 kali ngaji, tapi sudah engkau undang ke Baitullah. Doakan, barokah, itu bebas dengki. Yang keempat, kalau ingin tinggal minta ke Allah. Karena dia juga dikasihnya oleh Allah. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Tetangga misalkan punya TV baru, bagus, besar. Kita pengen doakan semoga berkah. Ya Allah saya juga pengen. Kalau nggak dapat aja tinggal deketin TV yang ada. Jadi gede juga kan. Ya, ya. Kalau Allah nggak ngasih bukan berarti Allah pelit. Tapi belum tentu baik bagi kita kalau dikasih. Shh. Benar? Ibu sekarang teman punya tas bagus. Jangan nyicil berapa kali, Dek. Enggak, itu dia. Jangan nanya. Enggak usah ribet dengan tas cicilan orang. Enggak ada, bukan urusan kita. Kecuali kalau mau dilunasin oleh ibu ya. Kalau enggak diam aja, oh bagus tasnya, alhamdulillah, semoga berkah. Udah jangan rewel. Pasti KW. Tahu dari mana? Dengki. Diam aja. Kalau pengen, ya Allah saya juga pengen dikasih tas. Terus nanti ada yang ngasih suami pulang bawa kantong kresek. Ini juga tas. Bu, ibu dengerin ya. Nikmat itu sesungguhnya milik siapa? Jawab. Yang membagikan nikmat itu siapa? Sekehendak siapa? Allah. Jadi ibu kalau pengen apa-apa harus minta dulu ke Allah. Sebelum bicara ke suami, ya Allah ini saya pengen sepatu yang ini udah agak teplek begini ya. Baru ke suami, Mas beliin sepatu dong. Saya pengen sepatu yang ini. Suami jangan mengatakan tidak. Nanti hatinya terluka. Ibu ingin sepatu, ibu pilih. Mana yang paling ibu suka, nanti tinggal bilang ke saya yang bayar. Gitu suami itu. Jangan rewel masalah duniawi. Sebaik-baik sedekah adalah buat istrinya. Udah gitu Bapak juga doa sama Allah. Ya Allah, itu sepatunya udah banyak. Tiap warna kerudung pasti sepatunya ada yang sewarna. Saya sih mau aja ngasih tapi takut istri saya jadi berat hisabnya. Tolong ya Allah kalau baik mudahkan, kalau enggak baik jangan. Gitu. Dan juga keuangan sedang terbatas. Engkau tahu ya Allah. Gimana Bu? Ada yang cocok Pak? Alhamdulillah beres. Allah yang ngebulak-balik hati. Setuju? Enak, minta ke Allah. Semuanya milik Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila meminta kepadaku. Minta ke Allah. Minta ke orang bikin sakit hati. Betul? Terakhir. L, licik. Lawannya licik, jujur. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena dari jujur mengantarkan kepada kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Lihat garisnya ya. Jujur, benar, jadi baik, baik masuk surga. Kalau tidak jujur, yahdi ilal fujur. Mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan. Dari fujur yahdi ilan nar. Bisa masuk neraka.
Jadi grafiknya tuh begini, jujur jadi baik, baik jadi surga. Tidak jujur jadi jahat, jahat jadi neraka. Makanya negeri kita ini agak lama jadi negeri baiknya kalau kejujuran belum jadi pilar. Sedih sekali di mana-mana sekarang nampak ketidakjujuran. Benar? Saya juga nggak tahu dari mana kok negara ini susah jujur itu. Coba saya nanya ke ibu-ibu, Bu, apakah ibu mau belanja dengan pedagang licik, pedagang jujur? Tuh. Apakah ibu mau anak-anaknya pembohong atau jujur? Ibu-ibu senang sama yang jujur. Apakah ibu ingin suami ibu jujur? Apakah mau tidak suami ibu jujur? Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Jawab, Bu, mau tidak? Tuh. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengutarakan keinginan yang sejujurnya? Nah, ini sekarang tahu masalahnya saya. Ini dia masalahnya. Enggak jelas si ibu teh enggak. Kalau ibu-ibunya kayak gini gimana anaknya, bener? Bu, mau tidak punya suami yang jujur? Mau. Apakah ibu siap? Tunggu dulu. Tunggu. Jujur apa dulu? Ya jujur mah jujur aja. Bu, ibu, yang benar jadi ibu-ibu ya. Kalau jujur ya jujur. Bu, jangan nggak jelas kayak gitu. Kan barusan nggak enak benar dengarnya ya. Mau punya, mau. Apakah ibu siap suaminya? Tunggu dulu. Harusnya siap. Perkara pingsan nanti dulu ya. Pak, Bapak, Pak, apakah Bapak ingin punya istri yang jujur? Mau tidak? Mau tidak? Walaupun Bapak, berapa banyak laki-laki yang tidak jujur mengharapkan istrinya jujur? Harus jujur loh Bu. Padahal dia sendiri enggak. Lelaki, kita harus lelaki jujur. Itu dia, kalau jujur saya babak belur. Bukan hanya kita loh Pak, penjahat juga katanya nyari temennya yang jujur. Kata raja penjahat, lu kalian harus jujur. Penjahat, anak buahnya kaget. Kita kan penjahat Bang, enggak apa-apa, yang penting jujur. Padahal mereka kelompok penipu. Betul tidak Pak? Kok ngangguk sih? Ya udah nggak apa-apa. Udahlah, nikmati hidup jujur, betul? Apa adanya, udah tenang aja. Mungkin nanti ada yang menghina, meremehkan, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Tapi Allah ridho kepada kita. Saya kan mau itikaf. Bu, saya mau itikaf, istri saya nggak malah ngeledek. Hah? Itikaf? Jumatan aja langka, ujuk-ujuk itikaf. Justru itu Bu, saya udah mau tobat sekarang. Kepercaya. Bapak mau jujur, istri nggak percaya, nggak boleh marah. Kalau memang mau jujur karena Allah, saya itikaf lah Bu, insya Allah. Pagi pulang, keluyuran kemana Pak? Kemana keluyuran malam ini? Coba itu Pak. Padahal kita itikaf, tenang. Alhamdulillah saya itikaf Bu. Kepercaya Pak. Enggak ada riwayatnya sama sekali. Gak boleh marah Pak. Orang jujur ikhlas tuh enggak. Ya asli loh Bu, saya itikaf. Maaf aja Pak, saya enggak percaya. Gini Bu, Ibu mau percaya atau tidak, itu urusan Ibu dengan Allah. Urusan saya adalah menyampaikan yang sebenarnya. Alhamdulillah semalam saya itikaf. Itu mengikuti ceramah si Agim di YouTube. Saya juga udah pernah dengar gitu. Ya udah nggak apa-apa, lempeng aja. Bilang ya Allah engkau tahu saya itikaf. Tapi kalau istri nggak percaya, engkau lah yang menjelaskan. Tiba-tiba suatu saat istrinya habis belanja. Bu, makasih ya Bu buat suaminya, kata tetangga ibu-ibu. Apaan? Terima kasih sama suami saya.
Ya kan suami saya itikaf sama suami ibu. Sekarang suami saya jadi rajin ke masjid. Biasanya jarang ke masjid, jogging 20 kilometer, sepeda 50 kilometer. Tapi ke masjid tuh enggak mau, padahal cuma 30 meter. Dulu sih kayaknya pengen digotong oleh tetangga. Tapi sekarang alhamdulillah suami saya udah rajin ke masjid, ke saya juga sekarang jadi jarang marah-marah. Makasih ya Bu. Wet, wet, wet. Kalau Allah mau ngebela gampang. Allah kan tahu kita nggak ngebohong, benar? Allah tahu tidak sih? Allah tahu. Si ibu jadi tahu pulang ke rumah, Mas maafin saya ya. Kenapa? Ya ternyata Mas benar-benar itikaf. Saya aja yang suudzon. Nah sekarang ujian buat suami. Udah dibela oleh Allah, gimana reaksinya? Makannya. Gagal. Saya dari dulu nggak soleh-soleh. Nah, harusnya bagaimana? Shh, Bu, udah nggak apa-apa. Saya mengerti kok. Ibu nggak percaya sama saya karena selama ini juga sayanya nggak bagus akhlaknya. Tambahan baru pertama kali lagi itikaf. Nggak apa-apa Bu, doakan aja supaya saya makin istiqomah. Oh, so sweet. Betul tidak? Takabur solusinya rendah hati. Egois solusinya senang berbagi. Norak solusinya sibuk dengan ingin dinilai Allah daripada ingin dinilai makhluk. Galak solusinya tegas dan santun. Iri dengki solusinya doakan bagi orang lain dan minta ke Allah kalau pengen. Jangan ribet dengan rezeki orang. Dan licik solusinya jadilah orang yang jujur. Kalau hati makin bersih enak hidup ini. Tenang, adem. Masya Allah. Saya punya satu cerita, satu lagi boleh? Bonus. Waktu haji ada cerita gini, usia 70 tahun, awet muda, seger terus, fit. Kakek ini awet muda, seger. Apa rahasianya? Rahasianya saya itu tidak suka berdebat. Tidak suka berbantah-bantahan. Oh gitu kek. Jadi menurut kakek kalau orang tidak berbantah-bantahan cenderung lebih sehat, lebih segar, awet muda. Ya kalau menurut saya gitu. Apa kata si pemuda? Kalau menurut saya sih nggak mungkin lah kek. Masa cuma nggak berbantah-bantahan kemudian jadi awet muda. Menurut saya sih nggak mungkin lah kek. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres yang udah dibilangin gak mau berdebat ya kan. Penyakit hati suka berdebat. Jangan suka berdebat. Mau makan berdebat, mau pergi berdebat, mau pakai baju berdebat. Buat lebih rileks. Ya, mau tidak nih? Gak worth it lah. Nonton sepak bola, nontonnya udah selesai, sama-sama nonton, udah gitu dibahas lagi. Ngapain? Udah selesai, betul tidak? Pilpres udah beres, dibahas lagi. Udah selesai, jangan ribet. Mau tidak? Jangan. Apalagi istri pakai baju yang mana aja udah biarin. Yang makainya juga beliau, ya kan? Ibu juga nggak usah pakai nanya. Pak, baju yang mana yang cocok? Yang biru atau yang merah? Menurut papa sih yang merah. Ih si papa mah yang biru, tahu yang bagus. Dia yang nanya. Dia yang nanya, ya enggak. Udah gitu keluar teh ijo lagi, biarin. Ada usia 80 tahun. Kakek kok seger banget. Yang 80 nih Pak. Apa sih rahasianya? Kalau saya sih rahasianya kuncinya 2. Apa aja? 1. Saya tidak mau marah-marah, kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Bagi beliau hanya urusan akhirat aja. Jadi nggak marah-marah. Kek,
spion copot tuh, ada yang maling, biarin, beli lagi, bagi-bagi rezeki, beres. Kek, listrik jadi naik nih sekarang, makin mahal, cabut. Hah, dicabut gelap dong, bayar, beres. Tenang aja sih kakek. Ini bayaran makin mahal nih kek, cucunya keluarin. Dikeluarin, blow on dong, bayar. Kalem aja. Kenapa semua urusan harus bikin marahan? Halo? Dunia nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya udah 63 tahun nih hidup. Udah tahu nggak ada apa-apanya. Ribet-ribet kayak gini. Makanya nggak pusing sekarang. Enjoy saja. Bahagia. Ngobrol juga. Mau makan, ayo nggak apa-apa. Jadi nggak udah dunia mah. Laporan RUPS, ini perusahaan ini sekarang nggak ada untungnya, biarin, terserah Allah ya kan. Yang penting tobat, beres. Jadi pikirin juga tetap nggak untung, betul Dina. Ini dolar naik, punya nggak punya, ya udah diam ya nggak. Silakan kalau Bapak ingin awet muda amalkan ini Pak. Jangan marah-marah, jangan ribet hidup ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar. Telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hujamkan diri kami kepada kami hanya ilmu yang manfaat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkau maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Tidak ada yang luput dari penglihatan-Mu semua dosa dan aib kami. Duha yang maha pengampun, Engkau janji akan mengampuni hamba-hamba yang berada di majlis-Mu. Ampuni sebusuk apapun hidup kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni maksiat yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah. Semua kedurhakaan kami kepada ibu, bapak. Engkau tahu semua luka yang ada di hati orang tua. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ibu bapak kami jadi ahli sorga. Jangan biarkan ibu bapak kami tersentuh penderitaan di dunia maupun di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang baik. Ampuni betapa banyak contoh buruk yang kami pertontonkan kepada keluarga. Ampuni kami belum bisa amanah terhadap anak-anak yang Kau titipkan. Ya Rabb, ampuni semua sikap kami kepada pendamping hidup. Astagfirullah. Berkahi rumah tangga kami. Karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah. Rumah tangga ahli ibadah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan anak-anak yang Kau titipkan anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat. Ya Allah, utuhkan keluarga kami di dunia ini penuh berkah. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di sorga. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka.
Duhai Allah yang maha mendengar, Engkaulah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini, hari-hari yang benar-benar Engkau ridhoi. Jadikan umur yang tersisa ini dengan hati yang selalu yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan, ya Allah. Jamaah ini lepaskan dari lilitan hutang. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan terkabulkan hajat-hajat yang dimohonkan, ya Allah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Rabb. Sempurnakan haji hajah yang mabrur. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya istiqomah. Nikmatnya lahir batin sehat wal afiyah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Engkau menyaksikan semuanya. Tidak ada satupun yang kuasa menolong saudara kami selain Engkau. Kuatkan imannya, ya Allah. Lindungi dari kejahatan, kezaliman. Ya Allah, sempurnakan perjuangannya, menangkan atas kaum yang zalim. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi syuhada. Jadikan setiap kehilangan Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa dari kejaman, dari kezaliman kaum Yahudi, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Berkahi majlis ini, berkahi masjid ini, berkahi siapapun yang memuliakan dan memakmurkan rumahmu ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini luar biasa yang hadir banyak sekali. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia, mudah-mudahan ketemu di sorga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.